Kembali lagi bersama saya di Rona Asgar Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan beberapa berita teman-teman dari salah satu menteri yang saat ini sedang viral-viralnya teman-teman, yakni Purbaya Yudi Sadewa teman-teman, yang dimana beliau ini adalah Menteri Keuangan yang baru yang menggantikan Ibu Sri Mulyani teman-teman. Jadi langsung saja kita saksikan seperti apa beritanya, seperti apa viralnya teman-teman. Karena Pak Purbaya ini sekarang sedang menggebrak teman-teman, sampai-sampai diseruduk juga oleh beberapa gubernur ya teman-teman, dan juga beliau ini sempat juga menyinggung beberapa menteri yang lain teman-teman. Yuk sama-sama kita saksikan beritanya teman-teman. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Oh gimana? Ya paling bagus kan percepat belanja anggaran. Oke, belanjanya cepat-cepat. Tapi yang kita tahu, itu nggak semudah membalik tangan. Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di istana, Pak, balikin uangnya ke sistem. Loh, apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank, himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, yaitu satu, yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah real sektor. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Baik teman-teman, ternyata di sini Pak Menteri Keuangan ini ingin memindahkan atau membelanjakan uang-uang yang ada di Bank Indonesia itu teman-teman, yang sekarang seperti dikatakan barusan bahwasanya uang yang ada di Bank Indonesia itu sampai 425 triliun. Seperti itu teman-teman. Kita akan lihat beberapa komentar ya teman-teman. Yang pertama dari El Patan ya teman-teman. Pelan-pelan Pak, yang bapak-bapak hadapin lulusan SMA, mantan artis dan pelawak, nilai rata-ratanya 6. Takutnya pada meriang katanya teman-teman. Sepertinya ini menyinggung beberapa anggota DPR ya teman-teman. Kemudian ada juga yang komen Abinaya Samasta, logikanya masuk sih. Dana ditarik agar ekonomi bergerak katanya teman-teman. Kemudian ada juga simpelnya, ini dari FYP Indonesia teman-teman. Simpelnya, Anda punya tepung ditaruh aja di lemari, maka nggak akan jadi apa-apa dan tepung juga nggak akan bermanfaat apa. Tapi kalau tepung lo taruh di pasar, maka dia akan jadi segala macam makanan, sehingga bisa berputar ekonomi, jual beli jadi hidup katanya teman-teman. Ya, silakan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa pendapat teman-teman, ramaikan kolom komentar teman-teman. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Semua untuk merah putih, udah. Tuh, saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah, Pak Pur, kita ingin tahu behind the skin ya. Ketika mendapat amanah dari Pak Prabowo, pesan utama apa dari Pak Presiden? Nggak ada pesan. Sama sekali, Pak? Nggak ada. Nggak ada pesan seingat saya. Itu Arahan, Pak, arahan. arahan ke depan. Nggak ada arahan juga. Pokoknya merah putih aja. Iya. Semua untuk merah putih, udah. Tapi gini Bapak, ada kesan Bapak kan ngegas nih, berarti Bapak backingnya nih kok ngeri Pak. Kenapa? Ini kan Bapak langsung ngegas nih.
Artinya, wah Bapak ini memang supportnya luar biasa dari RI1. Loh, saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah, Jadi semua yang saya kerjakan udah diskusi dulu dengan beliau, dan beliau udah tahu. Dan kalau disuruh berubah ya berubah. Tapi pada dasarnya memang kita perlu perubahan arah ekonomi. Jadi dia ngerti betul, dia pasti udah pelajarin kan. Oke. Saya biasanya kayak gimana, dan dia ingin ada perubahan arah ekonomi aja. Karena pada satu titik, ketika ekonomi memburuk, popularitas pemerintah Ya, citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Ya. Itu tuh kepercayaan turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, Ya. bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya, Ya pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, Ya, di sini teman-teman, bahwasanya apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Keuangan ini, bahwasanya beliau langsung bertanggung jawab di bawah perintah Pak Presiden, teman-teman. Jadinya beliau akan bebas berkata apapun dan bertindak seperti apa, dalam artian demi kebaikan keuangan di Indonesia ini, teman-teman. Karena seperti yang dikatakan barusan juga, bahwasanya pastinya Pak Prabowo tahu apa yang dilakukan, dan beliau juga tahu bahwasanya Pak Menteri Keuangan ini seperti apa orangnya, seperti itu, teman-teman. Yang jelas ini demi merah putih, katanya, teman-teman. Kita akan lihat beberapa komentar ya, teman-teman. Yang pertama ada dari ORC. Jadi mikirin perkataan anak Purbaya, itu benar ternyata, wak wak wak, katanya, teman-teman. Kemudian yang kedua dari Lala Suhara, menteri non partai bebas bergerak, mantap, teman-teman. Dari Cecemong 81, teman-teman, saya hanya bertanggung jawab kepada presiden, yang lain saya tidak peduli. Kelas menteri keuangan gue, katanya, teman-teman. Teman-teman juga silahkan komen di kolom komentar seperti apa pendapat teman-teman menurut berita yang barusan kita sama-sama saksikan. Silahkan teman-teman komen ya, teman-teman. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya. Penyerap pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitoringnya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik. Saya di sebelahnya. Ini beritanya agak ribut ya, teman-teman, karena ada backsoundnya, ada musiknya. Tapi yang jelas di sini dikatakan bahwasanya kalau memang penyerapan dari MBG itu atau penyaluran MBG-nya tidak bagus, maka ditarik aja uangnya, katanya, teman-teman, dari Pak Menteri Keuangan ini. Dan nantinya dituntut bahwasanya setiap bulan akan ada evaluasi atau laporan ke publik, teman-teman, dari pengelola MBG ini. Dan Pak Purbaya ini siap berada di sampingnya pada saat ada laporan ke publik itu, katanya, teman-teman. Kita akan lihat beberapa komentar ya, teman-teman. Yang pertama dari Bayu, sekalian Pak dana desa ditarik aja karena nggak ada manfaatnya buat rakyat, katanya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada juga dari Itilia, ketar-ketir semua pejabat, Pak Pur baru login udah ngebantai semua lain, katanya, teman-teman. Kemudian ada juga dari Abdillah SW STK SD SMP SM. Wah, ini banyak sekali, teman-teman. Saya ada masukan buat kasih MBG buat anak kos saja, Pak. Soalnya kami kalau makan nggak pilih-pilih, gratisan aja udah bagus, katanya, teman-teman. Wah, ini untuk anak kos ini ngeri juga, teman-teman. Karena yang pasti ini maksudnya kan mau yang gratisan, karena tahulah seperti apa kita kehidupan anak kos ya, teman-teman. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa menurut teman-teman dari berita yang baru saja kita saksikan, teman-teman. Kita lanjut ke berita selanjutnya, teman-teman. Itu normal, cuman kita lihat aja gimana apa kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti.
akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, kortex lebih bagus, biaya cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayarkan sustainabilitas kebijakan fiskal. Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari mana? Kaltara ya. Dia bilang tempatnya nggak ada jembatan, sehingga warganya banyak ke Malaysia. Pembeli Malaysia semua karena ngajak jembatan ke Indonesia-nya. Saya bilang ya udah nanti saya minta PO untuk bangun dengan anggaran yang kita sediakan dari sini. Itu oleh buat mereka. Ya teman-teman, di berita ini bahwasanya Pak Menteri Keuangan ini berkata kalau memang dari dulu ada pembangunan, kenapa tidak ditunjukkan aja seperti itu teman-teman. Sampai-sampai dari Kaltara itu ada oleh-oleh katanya teman-teman, dari Kalimantan Utara sepertinya maksudnya. Sampai-sampai pun di Kaltara itu dia minta dibangunkan jembatan karena beberapa warganya banyak yang jual beli ke Malaysia katanya teman-teman. Kita akan lihat beberapa komen di kolom komentar ya teman-teman. Yang pertama dari Dakidak, potong 80% Pak untuk Jambi. Jambi tidak ada perubahan. Rapat tidur gubernur kami katanya teman-teman. Yang kedua ada dari Oke Doke teman-teman, Purbaya diganggu rakyat bergerak katanya teman-teman. Kemudian ada juga dari Zamizola, tikus-tikus pada keluar dari lumbung ketika stok padi dikurangin katanya teman-teman. Silakan teman-teman juga komen di kolom komentar seperti apa menurut teman-teman dari berita ini teman-teman. Ramaikan kolom komentar teman-teman, jangan pada sepi aja teman-teman. Kita lanjut ke berita selanjutnya ya teman-teman. Bapak jadi idola baru nih Pak, kepikir jadi cawapres nggak Pak? Oh, baru juga sebulan kerja gila lu. Tapi dapat antus 10.000 kali UKM-nya bisa bervariasi kan. Itu kira-kira. Nanti kalau 20.000 habis kita tambah 20.000 lagi. Kurang lagi kita tambah 20.000 lagi sampai 100.000. Jadi nggak usah takut teman-teman yang cari kerja, yang S1, yang sekarang baru lulus, itu ada pasti usahanya juga akan tertarik pakai kerja karena pada dasarnya kan kerja gratis untuk mereka. Pak, kalau telat udah nggak usah paksain. Sebetulnya itu melatih tenaga kerja yang baru lulus supaya mereka lebih eksposur ke kerjaan depan. Untuk saya kan yang itu para musuh dari 20.000 dulu keserap, 1.000 lagi keserap 20.000 terus. Saya nggak masih banyak karena hanya banyak tenang duitnya. Bapak jadi idola baru nih Pak, kepikir jadi cawapres nggak Pak? Oh, baru juga sebulan kerja gila lu. Tapi dapat antusiasme dari warga gini Pak, dari Itu netizen bisa juga. berubah. Kalau ekonomi bagus ya itu turun lagi. Sekarang kan naik turun, jadi jangan cepet-cepet. Dan gua nggak mikirin apa aja. Belum kali ya Pak ya? Belum. Nggak mikir sama sekali. Iya. Kerja juga belum. Ini kan baru cuman di permukaan aja. Yang di bawahnya belum kita sisir betulan. Ini nggak ada pilihan sama sekali. Ya teman-teman, di sini ada fokusnya bahwasanya salah satu wartawan itu bertanya kalau ada nggak rencana jadi cawapres maksudnya katanya teman-teman. Jadi dijawab sama Pak Menteri Keuangan, baru dia sebulan kerja gila lu katanya teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana pendapatnya terkait berita ini teman-teman? Bahwasanya seandainya ke depan pun kira-kira apakah ada kemungkinan atau kira-kira layakkah atau tidak gitu Pak Menteri Keuangan ini nantinya untuk menjadi cawapres ya teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita juga lihat beberapa komentar teman-teman. Ada yang pertama dari Sari Kembung, Anies Purbaya Auto Indonesia Maju katanya teman-teman. Kemudian ada juga dari Best Deal Store, mantap Pur, ntar pulang gue jemput ya katanya. Kemudian ada juga dari Anawati, Pak Menteri tolong dong buat ibu-ibu loker katanya teman-teman. Wah, ini kok tiba-tiba minta lowongan kerja nih teman-teman ibu-ibu ini. Ya, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Sekarang kita akan lanjut ke berita selanjutnya.
Menkeu Purbaya mulai bermusuhan dengan para elit politik. Bagaimana tidak? Setelah Purbaya mengeluarkan kebijakan-kebijakannya, tak sedikit dari kalangan elit langsung berkomentar dan menentang kebijakannya. Misalnya dari politisi PDIP, Ferdinand Hutahean, yang menyebut Purbaya ini merasa paling jago, paling rajin dari semua pejabat. Ada juga dari Bahlil, yang menyebut Purbaya ini salah baca data. Dan yang terbaru ada dari elit kelas atas, Luhut Binsar Panjaitan. Ia menyebut Purbaya, ini nggak perlulah potong-potong anggaran MBG, karena pasti akan terserap dengan baik. Tapi tetap aja, Purbaya nggak gentar. Beliau bilang akan tetap pangkas anggaran jika memang masih tidak terserap. Ini jadi angin segar buat bangsa ini, karena diperlukan sosok yang tegas untuk mengatur keuangan di negeri ini, supaya tidak jatuh di tangan yang salah dan ujung-ujungnya malah Ya teman-teman, di berita ini bahwasanya beberapa menteri ada yang sampai kebakaran jenggot nih teman-teman, gara-gara pergerakan atau gara-gara gerakan dari Pak Purbaya ini teman-teman, dari Pak Menteri Keuangan ini. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya teman-teman seperti apa. Dan sekarang kita lihat beberapa komentar ya teman-teman. Yang pertama ada dari Leman. Jangan takut Pak Purbaya, rakyat dukung Bapak, semangat Pak, katanya teman-teman. Kemudian ada juga dari Pitrop 123, semoga semua pejabat bisa berkaca pada Pak Purbaya yang jadi idola seluruh rakyat, katanya teman-teman. Kemudian ada juga yang mendoakan Pak Purbaya, yang dari Nelly S, semoga Pak Purbaya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya teman-teman. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa pendapat teman-teman terkait berita ini ya teman-teman. Kita lanjut ke berita selanjutnya teman-teman. D200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam nggak ragu untuk pinjam. Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian, biar banknya mikir. Tambah nanti kita lihat kondisinya. Udah pusing lu minta tambah, lu ngomong ke dirut bank deh, dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak anda, pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Ya di sini teman-teman kita saksikan bersama bahwasanya Pak Purbaya ini menyalurkan 200 triliun ke beberapa bank teman-teman, sehingga nanti yang 200 triliun itu bisa berputar di bawah maksudnya teman-teman. Sampai-sampai para direktur bank itu tepuk jidat ya teman-teman, bahkan mereka berkata hanya bisa menyerap 7 triliun teman-teman, padahal yang diberikan oleh Menteri Keuangan sih sampai 200 triliun nanti. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya teman-teman. Kita akan lihat beberapa komentar juga ya teman-teman. Yang pertama ini dari Celinguk teman-teman. Ini maksudnya biar UMKM pinjam ke bank gak sih? Biar ekonomi kecil jalan, katanya teman-teman. Yang kedua ada dari Ayang Beb. Fakta di lapangannya minjam kurs 10 juta susahnya minta ampun. Padahal sudah ada jaminan sertifikat rumah. Masih gak di ACC, katanya teman-teman. Benar ini teman-teman, bahwasanya banyak orang juga yang meminjam uang ke bank itu sangat susah sekali teman-teman, padahal sudah lengkap jaminan dan berkasnya, tapi entah kenapa sangat susah sekali teman-teman dicairkan atau disetujui oleh bank teman-teman. Kemudian ada juga dari Dimas Angger, kocak nih menteri tiba-tiba langsung tiba-tiba tidak ada, salam pembuka atau apa teman-teman katanya. Sampai di sini ya teman-teman beritanya, kita akan lanjut di berita yang lainnya teman-teman. Silakan teman-teman like, subscribe, dan share video ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.